al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Al-babu tsalitsu, ini adalah bab yang ketiga, fima ya'udduhul ammatu, dalam perkara yang menganggap atau menghitung. Adda ya'uddu itu menghitung, wa in ta'uddu nikmatallah, menghitung maksudnya menganggap. Yang menganggap siapa al-ammatu, orang awam, apa yang dianggap oleh orang awam, minal ulumil mahmudati, termasuk dari ilmu terpuji, walaisa minha, padahal tidak termasuk dari ilmu terpuji. Wa fihi, dan dalam bab ini, bab ketiga ini, bayanul wajhil ladzi qad yakunu bihi ba'dul ulumi madmuman. Ada penjelasan alasan yang kadang-kadang menjadi sebab alasan tersebut apa ba'dul ulumi sebagai ilmu madmuman itu tercela. Wa bayanu tabdili, ya, wa bayanu tabdili asamil ulum, dan penjelasan tentang bergantinya atau berubahnya nama-nama istilah-istilah ilmu. Wa huwa al-fiqhu wal ilmu wat tauhidu, yang dimaksud dengan asamil ulum atau penggantian tabdilu asamil ulum itu kadang-kadang disebut dengan al-fiqhu wal ilmu wat tauhidu wat tadhkiru wal hikmatu wa bayanul qadaril mahmudi, dan di dalam bab ini juga ada penjelasan kadar. Jadi kalau kita baca al-qadri itu artinya kadar, ukuran. Tapi kalau kita baca al-qadari itu artinya takdir. Ya. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kita baca qadari itu takdir. Kalau dibaca qadri itu ukuran. Nah, ini qadri. Wa bayanul qadri, dan dalamnya juga ada penjelasan tentang kadar, ukuran al-mahmudi yang terpuji, minal ulumi syar'iyyati, dari ilmu syariat. Wal qadril madmumi, dan kadar atau ukuran yang tercela, minha, dari ilmu syariat. Ini nanti di bab ketiga ini kita akan melihat penjelasan Imam Ghazali tentang ilmu-ilmu atau tentang perkara yang dianggap oleh orang awam itu sebagai terpuji padahal itu tercela. Nanti di awal bab ini juga di bagian-bagian permulaan dijelaskan oleh Imam Ghazali apa yang dimaksud kenapa kadang-kadang ilmu itu disebut sebagai ilmu yang tercela. Kenapa yang namanya ilmu, apa salahnya ilmu? Nah, ilmu itu kan ya kayak lampu terang gitu ya. Kenapa kok dia menerangkan tapi dicela juga? Kenapa dia sebagai penerang tapi kok menjadi ilmu yang tercela? Nanti akan ada penjelasannya. Juga di bab ini nanti akan dijelaskan tentang istilah-istilah yang bisa dibilang istilah itu mirip-mirip dengan ilmu, seperti al-fiqhu, faqiha yafqahu fiqh, alima ya'lamu ilm, atau tauhid juga kadang-kadang, atau tadzkir atau hikmah. Dan juga akan dijelaskan juga tentang kadar atau ukuran tertentu yang diboleh diraih oleh kita dalam ilmu dan yang tidak boleh. Ini penjelasan yang pertama tentang alasan tercelanya satu ilmu. Bayanu illati minha bayanu illati dhammil ilmil madmumi. Di antaranya adalah penjelasan alasan tercelanya satu ilmu yang tercela. La'allaka taqulu, mungkin kau berkata, al ilmu huwa ma'rifatu syai'i ala ma huwa bihi. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu, alama atas keterangan, huwa yang sesuatu tersebut, bihi dengan keterangan tadi. Bahkan ada yang menambahkan ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi wa alaihi. Ada yang begitu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan keterangan untuk sesuatu tersebut dan atas sesuatu tersebut. Kalau cara gampangnya mengetahui sesuatu apa adanya gitu dah. Apa adanya sesuai dengan sesuatu tersebut. Jadi nggak ada hubungan dengan yang lain-lain. Itu yang namanya ilmu. Seperti misalnya ilmu kita atau pengetahuan kita tentang gelas gitu ya. Pengetahuan kita tentang gelas, ya udah, pengetahuan kita tentang gelas itu adalah tempat untuk
menampung air sebelum diminum. Udah begitu aja. Nggak ada hubungannya dengan dari mana ini gelas buatan Cina apa buatan Arab. Terus airnya nanti akan diisi apa? Nggak ada hubungan dengan itu. Ilmu hanya sekedar itu. Maka kata Imam Ghazali, mungkin Anda berkata, kata Imam Ghazali, lah ilmu kan cuma begitu doang, nggak ada hubungannya apa-apa. Nggak ada hubungannya dengan terbuat dari apa itu gelas. Hanya sekedar tahu bahwa gelas adalah wadah untuk menampung air. Nggak ada hubungannya dengan asalnya apa, kegunaannya buat menampung air apa, kan nggak ada hubungannya. Kenapa kau harus dicela? Kenapa tercela? Mungkin kau akan mengatakan seperti itu, kata Imam Ghazali. Maka ketahuilah penjelasan berikutnya, ilmu itu ya seperti itu memang. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu apa adanya, nggak usah dikait-kaitkan atau tidak dikaitkan dengan apapun. Dan ilmu itu adalah sifat Allah. Kok bisa sifat Allah? Ilmu kan sifat Allah. Kok bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang tercela? Bagaimana ini? Maka ada penjelasannya di sini. Fa kaifa yakunu syai'u ilman? Bagaimana mungkin sesuatu disebut ilmu padahal ilmu itu ya sifat Allah, wa yakunu ma'a kaunihi ilman madmuman, dan jadi menjadi sesuatu tersebut sebagai ilmu yang tercela. Penjelasannya, fa'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah, annal ilma la yudhammu li'ainihi, ketahuilah bahwa sungguhnya ilmu itu tidak dicela sebab ainnya ilmu itu, tidak dicela sebab ilmu itu sendiri. Ilmu tidak mungkin dicela sebab ilmunya itu sendiri atau sebab substansi ilmu itu sendiri. Wa innama yudhammu fi haqqil ibadi, hanya saja ilmu tersebut menjadi tercela fi haqqil ibadi, dalam haknya orang-orang atau hamba-hamba, li ahadi asbabin thalathatin, karena salah satu dari 3 sebab. Jadi bukan gelasnya yang dicela, bukan, tapi karena ada sebab-sebab lain yang membuat gelas itu tercela. Kenapa? Ya gelas buat minum apa? Buat minum anggur. Apa namanya, topi miring ya? Buat minum itu, jadi tercela itu gelas. Jadi bukan gelas biasa, apa? Sloki apa? Iya, sloki. Iya, yang tercela. Bukan, asalnya memang gelas itu ya hanya buat nampung wadah, tapi karena tujuannya misalnya atau karena perkara-perkara lain, maka dia jadi tercela. Ketahuilah tercelanya bukan substansi gelas itu, tapi karena gelas itu dihubungkan dengan penggunaan tertentu oleh al-ibad tadi, oleh orang-orang. Fi hakil ibad, soalnya di sini. Tergantung digunakan untuk apa. Apa saja sebab-sebab yang membuat ilmu itu menjadi tercela? Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna muaddiyan ila dororin. Apabila ada ilmu tersebut muaddiyan ila dororin, mendatangkan kemadharatan, mendatangkan bahaya, imma li sahibihi aw li ghairihi, ada kalanya bahaya untuk pemiliknya, pemilik ilmu, aw li ghairihi, atau kepada selain pemiliknya. Kama yudhammu ilmu sihri, sebagaimana dicelanya ilmu sihir. Wat tilasmati, bacanya tilasmat, tilasmun, jamanya tilasmat. Dan tilasmat itu ini wapak ya, jimat. Watilasmat ya, watilasmat itu semacam jimat atau wapak. Dicelanya ilmu sihir dan ilmu tilasmat atau ilmu wapak, ilmu jimat. Wa huwa haqqun, dan itu ilmu sihir dan tilasmat itu hakun, benar. Maksudnya benar di sini nyata ada itu. Yang namanya sihir nyata ada. Ya kalau nggak nyata ada, ngapain di Al-Quran sebutin tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut itu diceritakan lengkap di surat itu, di surat Al-Baqarah ya, di surat Al-Baqarah. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu Harut dan Marut di Babilonia. Babilonia itu benar-benar mengajarkan sihir, dan nyata itu bisa memisahkan antara suami dengan bininya, bisa nyata, bukan hanya hayalan, tapi memang benar-benar nyata. Ilmunya ada nggak? Ya orang nyata ilmunya ada berarti.
Terus bagaimana? Karena itu berbahaya untuk orang lain dan juga berbahaya untuk pemiliknya atau yang mempelajarinya, maka ilmu itu tercela, ilmu sihir itu tercela. Kenapa dia nyata? Syahidal Qur'anu lahu, karena menyaksikan apa Al-Qur'an lahu kepada ilmu sihir. Wa innahu sababun yatawassalu ilaihi, yatawassalu bihi ila tafriqah baina zaujain. Karena sungguhnya ilmu sihir itu adalah satu sebab yatawassalu, yang sampai seseorang bihi dengan sebab tersebut ila tafriqati baina zaujaini, kepada memisahkan dua pasang suami istri. Waqad suhira, nih bukti-bukti lagi, syahid-syahid lagi. Bukti-bukti, waqad suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah disihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa marido bisababihi, dan Rasulullah sakit sebab sihir. Hatta akhbarahu Jibril, sehingga Jibril mengabarkan kepada Nabi bidzalika, tentang sihir tersebut. Wa akhraja asihra min tahti hajarin, dan Nabi mengeluarkan sihir min tahti hajarin, dari bawah batu, fi qa'ri bi'rin, dari dasar sumur. Syahid-syahid yang menunjukkan, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ilmu sihir itu nyata ada di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu disebutkan awalnya apa tuh ayat tuh? Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu disebutkan tentang Harut Marut. Ini bukti bahwa nyata memang sihir itu ada. Dan Nabi Muhammad Rasulullah itu juga pernah disihir. Nabi Muhammad itu pernah disihir. Kalau hadis riwayat Siti Aisyah itu menyatakan bahwa Rasulullah itu kayak nggak kenal Aisyah juga, nggak kenal Aisyah. Kemudian seperti melakukan sesuatu yang sebenarnya aneh, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kadang-kadang kenal, kadang-kadang nggak kenal. Itu Siti Aisyah siapa? Itu hadis riwayat Siti Aisyah. Rasulullah kena sihir itu, sampai Jibril datang kemudian mengabarkan itu ada apa namanya, ada orang dari itunya koalisinya dengan Yahudi, tapi yang ini yang melaksanakan itu orang Arab. Nah, dari Bani apa sih, lupa tuh. Iya, dari orang Arab bersama-sama orang Yahudi, memang dia berkoalisi dia. Namanya Labid bin Aqsam, Bani Zuraik. Labid bin Aqsam dari Bani Zuraik. Dia kerjasama dengan Yahudi. Nah, ini meletakkan sihir. Diletakkannya di mana? Diletakkannya di bawah batu. Batunya itu ada di dasar sumur. Akhirnya Nabi suruh Zaid bin Thabit, Sayyidina Ali, sama satu lagi ada 3 orang sahabat. Nabi suruh 3 orang sahabat ini untuk turun ke sumur, ngambil itu di situ. Ngambil sihirnya, ternyata ada di situ. Sihirnya ada di bawah sumur, di bawah batu lagi itu, yang dikerjakan oleh Labid bin Aqsam dari Bani Zuraik. Nyata sihir ini ada. Ya kalau nyata bisa dipelajarin nggak? Bisa berarti. Ya coba aja kalau mau belajar. Tapi itu ilmu madmum. Ilmu madmum itu ilmu yang tercela, tidak boleh kita pelajari. Kenapa dia tercela? Karena sebab yang ini, sebab yang pertama. Ilmu bisa tercela karena dia bisa memberikan bahaya buat diri kita sendiri atau buat orang lain. Kalau sihir ini memberikan bahaya buat orang lain, tentu jelas. Memberikan bahaya untuk 2 orang pasangan misalnya, atau orang tertentu yang memang yang memang ditujukan sasarannya. Wa huwa nau'un yustafadu minal ilmi bi khawasil jawahiri. Sihir itu adalah satu macam ilmu atau satu warna yang diambil minal ilmi, dari ilmu bi khawasil jawahiri, dari khususnya jauhar-jauhar atau substansi-substansi, benda-benda. Wa bi umurin hisabiyatin, dan dengan urusan perhitungan, fi matali'in nujum, dalam waktu terbitnya bintang-bintang. Fayutakhadhu min tilkal jawahiri, maka diambillah dari
jauhar atau dari materi-materi itu, benda-benda itu, haikalun diambil atau dibentuk, haikalun satu bentuk, haikalun satu apa? Selain bentuk apa? Satu gambar lah, sketsa haikal. Dibentuklah satu gambar, satu sketsa ala surati syakhsi, dalam bentuk seseorang al-mashhuri yang mau disihir. Wa yursadu bihi, dan ditelitilah dan wa yursadu, dan dipantaulah bihi dengannya, dipantau waktun maksusun, waktu tertentu, minal matoli'i, dari waktu-waktunya terbit bintang. Wa tuqranu bihi, dan dibarengi bihi dengannya apa kalimatun, dengan sihir, apa kalimatun yatalaffadhu biha minal kufri. Ayutalaffadhu juga bisa, kata-kata yutalaffadhu biha, yang diucapkan apa kata tersebut, minal kufri, dari kufuran, wal fushi, dan keburukan, al mukhalifi lisyar'i, yang bertentangan dengan syariat. Wa yatawassalu bisababiha ilal isti'anati, maka sampailah orang yang menyihir itu atau penyihir bisababiha, dengan sebabnya, dengan sebab kata-kata tersebut, dengan sebab haikal tadi, sampai kepada ilal isti'anati, bisa babi dan sebabnya, ilal isti'anati, kepada minta tolong, bisyayatini, kepada setan-setan, maksudnya jin segala macam itu. Wa yasulu min majmu'i dzalika, dan berhasillah, terjadi, maksudnya terjadilah, min majmu'i dzalika, dari mengumpulkan semua komponen atau semua faktor tadi, bihukmi ijra'illahi ta'ala al-adata, dengan hukum menjalankannya Allah al-adata. Nah ini tadi nih termasuk ngamalnya ijra', ngamalnya masdar, menjalankan al-adata, akan kebiasaan, hasillah ahwalun ghoribatun, keadaan-keadaan yang asing, fi syakhsil mashhuri, dalam diri orang yang disihir. Wa ma'rifatu hadhil asbabi min haitsu innaha ma'rifatun laysat bimadmumatin, dan bermula mengetahui sebab-sebab ini dari sisi bahwa itu adalah pengetahuan, laysat bimadmumatin, itu tidak dicela. Kalau hanya sekedar tahu aja nggak cela, tapi kalau tujuannya bukan hanya sekedar tahu, tapi untuk mencelakai seseorang, memberikan madharat kepada orang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Atas dasar itu maka disebut ilmu sihir, ilmu yang tercela. Walakinnaha laisa tasluhu illa lil idrar, tetapi itu tidak layak illa lil idrari, kecuali untuk membahayakan, bil khalqi dengan terhadap makhluk. Wal wasilatu ila syarri syarrun, dan wasilah atau sarana kepada keburukan itu adalah keburukan sendiri. Fakana dzalika huwa sababu fi kaunihi ilman madhmuman, maka adalah itu menjadi sebab dalam adanya ilmu sihir sebagai ilmu yang tercela. Bal manittaba'a waliyan, bahkan siapa orang yang mengikuti seorang wali, min auliya'illahi, dari wali-walinya Allah, liyaqtulahu, dia mengikuti wali itu, liyaqtulahu, untuk membunuh si wali, wa qad ikhtafa minhu fi maudhi'in harizin, dan padahal setelah bersembunyi wali minhu, dari orang tersebut, fi maudhi'in harizin, dalam tempat yang tersembunyi, dalam tempat yang terjaga. Idza sa'ala, ketika bertanya siapa al-dhalimu, orang zalim, an mahalihi, tentang tempatnya wali, lam yajuz, maka tidaklah boleh, apa tanbihuhu, memberitahu si zalim, alaihi, atas maudih atau atas mahal, atas tempatnya. Bal wajaba al-kidbu fihi, bahkan wajiblah berbohong, fihi, di dalam tempatnya si wali. Wa dzakara wa dzikru maudhihi irsyadun, dan menyebutkan tempatnya wali yang bersembunyi tersebut, irsyadun wa ifadatun, irsyadu wa ifadatu ilmin, irsyadun itu adalah memberi petunjuk, wa ifadatu ilmin bisyai'i ala ma huwa alaih, irsyadun wa ifadatu ilmin, boleh irsyadu wa ifadatu ilmin, menunjukkan dan memberikan pengetahuan, bisyai'i, terhadap sesuatu, ala ma huwa alaih, atas keterangan yang sesuatu tersebut ada padanya. Walakinnahu madmumun, tetapi itu tercela. Wala liadaihi ila dharari, karena melaksanakannya untuk keburukan atau untuk kebahayaan. Contoh yang terakhir ini, ada orang dia emang ngikutin wali terus,
kemana-mana wali itu ngaji, dia ikut terus. Nah, wali ini memang lagi dicari sama musuh-musuhnya. Tanya salah satu orang yang terus ngikutin ini, ditanya, tahu nggak ente wali anu yang disebut Mbah ini, Mbah Jagat misalnya? Oh iya saya tahu, padahal emang lagi ngumpet. Saya tahu itu dia biasanya tempatnya di Gunung Kidul, wali Jagat itu. Nih di sebelah wetan, dia biasanya kalau sholat ada yang di situ. Itu ngasih tahu gitu kan bukan suatu yang tercela, karena memang memberikan informasi apa adanya. Namanya memberikan informasi apa adanya nggak bisa dicela, karena memberikan informasi apa adanya itulah ilmu. Seperti kita tadi memberitahu atau menginformasikan mahua gelas, bisa apa itu gelas, itu kan nggak ada yang tercela. Tapi karena memberikan informasi apa adanya itu bisa mencelakai si wali, maka itu madorot, maka itu tercela. Sebagaimana pengetahuan yang sifatnya sederhana tadi, cuma ngasih tahu tempat wali doang, itu tercela, maka ilmu sihir ini juga lebih tercela lagi, karena dia memang tujuannya untuk memberikan celaka atau madorot pada orang. Memang ini hadirin, ilmu sihir itu kita belajar dari atau dasar-dasarnya ya, dasar-dasarnya pengetahuannya mirip-mirip dengan ilmu falak, mirip-mirip juga dengan ilmu nujum. Karena ilmu falak dan ilmu nujum memang dasarnya adalah peredaran bintang, peredaran benda-benda langit. Ilmu sihir ngambil dari situ. Posisi bintang saya nggak paham bintangnya apa-apa aja, pokoknya posisi bintang-bintang tertentu digabungkan dengan unsur-unsur tertentu, entah itu emas, entah itu perak, entah itu tanah misalnya, atau air, pokoknya unsur-unsur yang memang ada di bumi digabungkan dengan waktu terbitnya bintang itu, maka akan muncul hal-hal yang gorib. Gorib ini aneh. Sebenarnya itu bukan suatu yang mustahil, itu suatu yang kita aneh aja, nggak biasa, tapi itu terjadi. Misal ada orang lahir hari Rabu. Hari Rabu itu biasanya sialnya ya hari Rabu juga. Nah, terus unsurnya dia yang paling cocok sama dia itu apa? Yang paling cocok sama dia adalah emas. Maka diambillah itu emas. Emas itu nanti akan dicampurkan dengan air tertentu. Kemudian pada waktu terbitnya tertentu, waktu terbitnya bintang tertentu, yang bintang itu memang ada ininya, ada kaitannya atau ada kecocokannya dengan orang yang dituju. Bagaimana tahu cocoknya? Dihitung nama orang itu. Maka tadi umurin hisabiatin, dihitung juga nama orangnya, dihitung juga waktu terbitnya bintang-bintang itu, kekuatan unsur bumi digabungkan dengan waktu terbitnya bintang-bintang itu, maka bisa menimbulkan efek atau peristiwa yang asing. Yang tadinya dia sehat-sehat aja, tahu-tahu pada gatal-gatal gitu misalnya. Itu memang nyata dan bisa yang seperti itu. Ilmu sihir tercela. Padahal itu hanya sekedar tahu peredaran bintang, waktu terbit, tahu unsur. Kenapa tercelanya? Bukan taunya ini, tapi gunanya ini. Gunanya pasti buat nyelakain orang. Gunanya untuk merubah satu kebiasaan atau satu yang sifatnya itu alaminya ya begitu aja, dia sama bini akrab-akrab aja, tahu-tahu ribut. Suatu yang alami diubah cuma gara-gara unsur-unsur itu, maka karena tujuannya adalah tercela, ilmu sihir menjadi tercela juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah.